Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz TV, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Insyaallah pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan buku Fikih Birrul Walidain, buah karya Fadilatul Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk kepada pasal orang yang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baktinya kepada kedua orang tua, lalu Allah mengabulkan doanya. Syekh berkata, secara umum perbuatan-perbuatan ma'ruf bisa melindungi seseorang dari situasi yang buruk dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal saleh yang dilakukan pada masa sehat, selamat, dan aman merupakan sebab keselamatan dari kesukaran, bencana, musibah, dan cobaan. Kenalilah Allah ketika kita masih dalam keadaan lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenal kita dikala kita kesulitan. Salah satu perbuatan ma'ruf yang agung adalah berbakti kepada kedua orang tua, terlebih setelah mereka berusia lanjut. Perhatikan betapa besarnya pengaruh perbuatan ini dalam menyelamatkan dan memberi jalan keluar dari kesulitan. Syekh membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika tiga orang sedang melakukan perjalanan, mereka kehujanan, maka mereka berlindung di dalam sebuah gua di gunung. Lantas sebuah batu besar dari gunung jatuh persis di mulut gua yang mereka masuki, sehingga mengurung mereka di dalamnya. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, berfikirlah tentang amalan saleh yang pernah kalian lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdoalah kepada Allah seraya bertawassul dengannya. Barangkali Allah akan memberikan jalan keluar untuk kalian. Maka salah seorang dari mereka berkata, yakni dari tiga orang yang sedang terkurung, ya Allah, dulu saya memiliki dua orang tua yang sudah sangat lanjut usia, seorang istri dan anak-anakku yang masih kecil yang kupelihara. Saat aku pulang sore hari membawa ternakku kepada mereka, aku memerah susu, dan aku terbiasa memberi minum kedua orang tuaku sebelum anak-anakku. Suatu hari tempatku mengembala sangat jauh, sehingga aku baru pulang ketika hari sudah sangat malam. Kudapati kedua orang tuaku telah tertidur. Lalu aku pun memerah susu seperti biasanya, dan aku pun membawa bejana susu berdiri di samping kepala kedua orang tuaku. Aku tidak suka membangunkan keduanya dari tidur. Aku pun tidak suka memberi minum anak-anak sebelum keduanya. Sementara anak-anakku, mereka menjerit-jerit, mereka menangis di bawah kakiku karena mereka kelaparan. Keadaanku dan anak-anakku terus seperti itu berlangsung hingga terbit fajar. Jika engkau mengetahui bahwa aku melakukan hal itu semata-mata untuk mencari ridho-Mu, maka berilah kami satu celah untuk melihat langit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
memberikan celah dari batu itu, sehingga ketiga orang yang terjebak di dalam gua ini bisa melihat langit. Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala mengatakan, catatan yang bisa disimpulkan dari ucapannya, yakni aku tidak suka membangunkan keduanya, maka pria soleh ini tidak mau melakukan sesuatu yang menyebabkan kedua orang tuanya terkejut sedikit pun. Walaupun ia harus membangunkan kedua orang tuanya semata-mata untuk memberikan minuman kepada keduanya. Namun, ia berpikir, manakah di antara kedua keadaan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keduanya? Apakah tidur ketika itu lebih bermanfaat bagi keduanya, ataukah bangun untuk minum susu? Maka pria ini memandang bahwa tidur untuk keduanya lebih bermanfaat, sehingga ia membiarkan kedua orang tuanya tetap tertidur. Karena itu, tidak sepatutnya seseorang membuat kedua orang tuanya cemas atau bersedih di luar batas kemampuan keduanya. Apa gunanya menyampaikan berita duka kepada kedua orang tua, sementara keduanya sudah lanjut usia? Keduanya sudah tidak mampu mencegah keburukan atau mengusahakan kebaikan kecuali doa yang baik. Maka mintalah doa keduanya tanpa menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan kesusahan. Jika Anda berdagang, di mana kadang untung dan kadang merugi, maka tidak sepantasnya Anda memberitahu kedua orang tua Anda tentang kerugian-kerugian Anda yang sedang Anda alami, tetapi tidak memberitahu keduanya tentang keuntungan-keuntungan yang besar Anda peroleh. Jika ada satu nikmat yang dicabut darimu, maka masih berapa banyaklah Allah telah memberimu nikmat. Jika peristiwa A yang bisa menyedihkanmu telah terjadi, ceritakan kepada kedua orang tuamu peristiwa B yang lebih menyenangkan. Jangan mengingkari nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu. Jangan membuat kedua orang tuamu susah tidur atau mengusik ketenangan hidupnya. Maksud Syekh di sini adalah apabila kita sudah memiliki orang tua yang sudah tua renta, yang mereka itu sudah tidak bisa menafkahi diri mereka sendiri, dan mereka itu nafkahnya sudah ditanggung oleh kita sebagai anak-anaknya, maka apabila kita ada kesulitan, apabila kita ada musibah, maka hendaknya kita tidak perlu bercerita kepada mereka. Cukup kita mengatakan kepada kedua orang tua kita, ayah, ibu, tolonglah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan urusan anakmu, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi semua urusanku. Cukup kita mengatakan kepada keduanya tanpa kita harus menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi. Lalu Syekh di sini melanjutkan, begitu pula seorang gadis yang telah menikah, lantas mendapati beberapa hal pada suaminya yang tidak disukainya, khususnya pada awal-awal kehidupan berumah tangga. Tidak sepatutnya ia terburu-buru memberitahu ibunya tentang apa yang dialami bersama suaminya, karena hal ini akan menjadikan ibu juga ayah sangat cemas. Selain itu, di awal kehidupan berumah tangga pada umumnya, keadaan istri tidak harmonis dengan keadaan suami, disebabkan oleh perbedaan karakter dan lingkungan hidup. Tak lama sesudah itu, maka akan tercipta keharmonisan dan keakraban dengan izin Allah. Maka tidak selayaknya seorang gadis atau seorang wanita
memberitahu kedua orang tuanya tentang sesuatu yang membuat keduanya susah tidur, kecuali hal-hal yang memang harus disampaikan untuk perbaikan dan koreksi. Wallahu a'lam. Jadi maksud Syekh di sini adalah biasanya apabila ada pengantin baru, ya, dia baru mengenal suaminya, baru mengenal pasangannya, itu membutuhkan waktu untuk saling mengenal. Dan dalam jangka waktu tertentu, ya, pasti di antara waktu-waktu tersebut ada kecekcokan, ada ketidaksukaan, ya, ada hal-hal yang bertolak belakang dengan sifat kita. Maka ini butuh pembiasaan. Dan selama proses itu, dan apabila, ya, kejadian ini masih bisa diatasi sendiri, tidak perlu kita menceritakan hal ini kepada kedua orang tua kita, ya. Apalagi kita sebagai anak harus tahu sifat kedua orang tua kita. Apakah orang tua kita ini orangnya temperamental? Apakah orang tua kita ini orangnya emosional, ya, seperti misalkan mudah marah, ya, mudah menangis, ya, tidak berpikir jangka panjang. Maka hendaknya, ya, para pasangan, para pengantin baru, ya, harus, ya, bisa menjaga, ya, informasi mengenai rumah tangga mereka sebaik mungkin, ya, untuk kedua orang tuanya. Lalu Syekh di sini melanjutkan, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Fathul Bari mengenai hadis yang 3 golongan orang yang terjebak di dalam gua. Barangkali agak sulit dipahami sikapnya yang membiarkan anak-anaknya yang masih kecil itu terus menangis karena lapar sepanjang malam. Padahal ia bisa saja mengenyangkan anak-anaknya dia dulu. Ada yang berpendapat bahwa dalam syariat mereka, karena cerita ini, ya, datang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, di dalam syariat mereka ini terdapat perintah untuk mendahulukan nafkah kepada kedua orang tua daripada lainnya. Ada yang berpendapat juga bahwa kemungkinan anak-anaknya itu menangis bukan karena lapar. Dan bantahan tentang pendapat ini telah dikemukakan. Ada pula yang berpendapat mungkin anak-anaknya meminta lebih dari sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan ini lebih mendekati kebenaran. Maksudnya mungkin, ya, pria ini sudah memberikan minum anak-anaknya, ya. Namun ya biasa namanya anak-anak, ya, dia merasa nggak cukup, ya, dia minta lebih kepada ayahnya, ya, sambil merengek, ayah minta lagi dong susunya, ya, sebagaimana anak-anak kita, ya. Lalu Syekh mengatakan, ya, secara lahir wallahu a'lam, keadaan kedua orang tua lebih lemah dan lebih sangat membutuhkan daripada keadaan anak-anak. Hal ini ditunjukkan oleh ucapannya, dahulu aku memiliki 2 orang tua yang sudah sangat lanjut usia. Karena itu ia lebih mengutamakan kedua orang tuanya dan mendahulukan menghilangkan rasa lapar keduanya daripada anak-anaknya. Keadaan seperti ini tentu saja berbeda dari keadaan apabila kedua orang tuanya masih muda dan kuat, sementara anak dalam keadaan lemah dan sakit. Lalu Syekh melanjutkan, adapun keberadaannya tetap berdiri semalam suntuk, ya, di dekat kepala kedua orang tuanya, maka hal itu wallahu a'lam, itu didasarkan karena ia khawatir kepada orang tuanya tiba-tiba terbangun atau tiba-tiba terbangun karena rasa lapar. Lantas keduanya tidak mendapati makanan dan tidak mengerti tempat makanan itu, sehingga hal itu akan memberatkan keduanya. Karena itu, ya, sang putra, yakni seorang si laki-laki ini khawatir untuk tidur atau memberi minum anak-anaknya sebelum itu. Karena bisa jadi susu yang tersedia tidak cukup untuk kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya itu lebih membutuhkan.
Wallahu a'lam. Demikianlah salah satu kesimpulan yang bisa diambil dari hadis ini, ya, adalah apabila seorang anak membawa makanan yang lezat ataupun tidak, lantas ia makan sementara kedua orang tuanya ada di hadapannya, atau ia membagi-bagi makanan sementara kedua orang tuanya berada di hadapannya, maka dianjurkan ia mendahulukan kedua orang tuanya daripada dirinya. Wallahu alam. Maksud Syekh di sini adalah, jadi ya kita sebagai anak ya, apabila kita sudah memiliki orang tua yang usianya telah lanjut, yang mereka badannya sudah mulai lemah, sudah tidak bisa memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, maka hendaknya kita perhatikan hidup mereka. Hendaknya kita menafkahi mereka. Ya, hendaklah kita berjuang sebagai anak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kelapangan rizki. Kita berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki seorang ayah yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Begitu juga dengan ibuku. Maka kuatkanlah badanku ini, ya Allah. Bukakanlah rizki untukku, agar aku bisa menafkahi keduanya, membahagiakan keduanya. Berdoalah seperti itu. Dan sesungguhnya Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki, dan Dialah yang Maha Kuat. Tidak ada yang tidak mungkin, wahai pemirsa sekalian. Ya, kita sebagai anak, apalagi kita ini anak laki-laki, kita memiliki tanggung jawab kepada kedua orang tua kita. Berdoalah, jangan berputus asa. Bumi Allah ini luas, dan apabila kita sudah di lapangan rizki, maka nafkahilah kedua orang tua Anda ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka dulu menafkahi kita ketika kecil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami bacakan ini bermanfaat, terutama bagi diri kami pribadi dan juga para pemirsa sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.